menu lebaran tuh. Masya Allah, nikmat banget. Oh, makanan yang wajib ada di setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kayak gini aja udah nikmat guys. Tuh kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Nikmat banget guys, cuma kurang pedes. Kita mulai bertempur untuk masak lebaran Idul Adha guys. Ini ada daging mau aku rendang. Daging ini buat sayur kuning. Nanti mau campur telur karena buat kakak Altaf aja sama De Aurin. Jadi cukup bikin 5 biji aja ngerebusnya. Kemudian bikin sambal goreng kentang. Pelengkapnya kita goreng ini nih, emping melinjo. Dan harus ada kerupuk udang karena kakak Altaf mah suka kerupuk udang. Cuma kalau di Tangerang adanya kerupuk udangnya yang kayak gini guys. Tapi ini lumayan enak, rasanya kayak kerupuk udang dari Cirebon. Jadi kita mulai eksekusi untuk masak. Kita mulai untuk masak telur dulu guys. Lanjut, aku mau resto daging buat rendang. Dagingnya aku potong kecil-kecil gini aja buat rendang. Setengah kilo aja lumayan banyak. Dan ini buat yang sayur kuning. Enggak aku potongin, dipotongnya nanti aja kalau udah mateng. Rebusnya ini aku pakai santan encer. Karena tadi beli dari pasar yang udah diperas, dikasih yang encer sama yang kental. Yang kentalnya buat nanti pas masak rendangnya. Kita lanjut presto dulu dagingnya kurang lebih 45 menit. Nah ini kita mulai untuk numis bumbu untuk rendang. Dan aku kalau bikin rendang bumbunya pasti ditumis dulu setengah matang. Jadi enggak bumbu mentah karena memang selera aku seperti ini teman-teman. Dan karena bumbunya enggak pedas menurutku, jadi ini aku tambahin cabai, aku blender sendiri. Biar agak pedas ya, jadi kan kalau rendang enggak pedas gimana gitu rasanya ya. Dan ini untuk bumbu rendangnya aku cuma kasih daun jeruk aja, nggak ada daun kunyitnya, tadi di pasar nggak dikasih. Jadi yang penting ada wangi daun jeruk ataupun aromatiknya. Dan kita lanjut masukkan daging, dan ini daging yang udah aku presto. Dan ini aku masaknya juga sebentar karena dagingnya udah empuk guys. Jadi cuma nanti tambahin santan, udah surut santannya, udah selesai bikin rendangnya, jadi nggak memakan waktu yang lama guys. Nah makanya aku kalau mau masak daging selalu di presto dulu biar nggak lama untuk masaknya. Nah akhirnya rendangnya udah mateng guys. Cukup masak dengan 30 menit aja rendang udah jadi. Nah ini rendangnya udah mateng guys tuh. Wangi banget. Dan ini lanjut aku masak untuk sambal goreng kentang. Dan seperti biasa biar praktis aku bumbunya mau di blender aja. Dan ini blendernya nggak aku cuci, tadi bekas blender cabai buat rendang. Jadi aku lanjut untuk blender bumbu buat sambal goreng kentangnya. Oh ya, karena bumbu-bumbu seperti kunyit, jahe, lengkuas, dan serainya kehabisan. Jadi ini aku pakai stok rimpang yang ada di rumah. Jadi sama aja karena rimpangnya juga nggak dikasih garam dan lain sebagainya. Dan ini lanjut aku blender bareng cabai dan lain-lainnya biar halus untuk bumbu semuanya. Nah untuk bumbunya udah siap, jadi kita lanjut untuk goreng kentang. Alhamdulillah akhirnya kentangnya udah matang. Lanjut kita untuk masak sambal goreng kentang. Dan ini bumbunya mau aku tumis terlebih dahulu. Tapi sebelum dikasih minyak, ini bumbunya mau disurutin karena tadi di blendernya pakai air. Nah ini kita lanjut untuk menumis bumbunya
karena airnya udah surut. Dan ini untuk minyaknya tadi bekas goreng kentang ya, jadi masih bersih. Dan untuk bumbu pelengkapnya juga jangan sampai terlewat, seperti serai, salam, dan daun jeruk. Dan tak lupa juga kasih garam, gula, penyedap. Jadi seperti itu aja teman-teman aku kalau bikin bumbu sambal goreng kentang. Yang praktis tapi dijamin enak. Ceritanya lagi muji masakan sendiri guys. Dan ini untuk bumbunya udah pas ya teman-teman. Jadi kita tinggal masukkan kentang dan dimasak sebentar aja. Udah deh selesai sambal goreng ala aku sendiri. Udah mateng. Nah ini sambal goreng kentangnya udah mateng. Lanjut kita mau goreng emping melinjo. Dan ternyata ini minyaknya belum panas guys. Aduh saking capeknya aku pengen cepet selesai. Jadi gak konsentrasi nih akhir-akhir masak di penghujung masakanku ini. Jadi ya sudahlah gak apa-apa. Yang penting ini emping melinjo mateng. Dan alhamdulillah akhirnya mengembang juga nih emping melinjonya. Dasar aku kalau udah capek kayak gini guys. Lanjut kita goreng kerupuk udang. Karena di rumah itu anak-anak gak suka emping melinjo. Jadi mau gak mau harus nyediain kerupuk udang juga. Kerupuk sama empingnya udah mateng, alhamdulillah. Kita blender bumbu buat sayur kuning. Biasanya gak pakai cabai, tapi ini aku sengaja pakai cabai biar agak merah gitu. Nah ini cabenya pakai cabai merah aja, kita blender. Terus bumbunya ada bawang merah juga. Bawang merah, bawang putih, kemudian lengkuas. Nah ini serainya sebagian aku blender aja nih yang kecil-kecil. Kita blender aja. Kemudian kunyitnya segini biar kuning. Dan ini ada kemiri. Nah kita akan blender aja. Ini semua mau di blender. Kecuali serai. Ini mau digeprek buat nanti pas numis bumbunya. Nah, kita blender dulu. Lanjut kita numis bumbu buat sayur guys. Dan ini temanya aku nggak tahu tema sayurnya apa namanya. Karena bumbunya kuning dan sayurnya nanti warnanya kuning. Jadi aku nyebutnya sayur kuning. Dan anak-anak juga bilangnya sayur kuning teman-teman. Dan untuk resepnya juga aku nggak tahu seingat aku. Dan dijamin tapi tetap enak guys. Dan ini bumbunya aku tumis sampai bener-bener mateng dan wangi. Jadi nanti biar di sayurnya nggak bau langu atau gak bau bumbu mentah. Kita lanjut untuk masak sayur kuning guys. Jadi guys ceritanya biar cepet masaknya. Nih bumbu langsung aku masukkan sebelum airnya mendidih. Dan daging sama telur rebusnya aku masukkan sekalian guys. Jadi nanti setelah mendidih tinggal masukkan santannya aja. Dan bumbu-bumbu yang lainnya. Jadi praktis dan cepet kan ya guys. Jadi aku tuh kalau masak nyari yang praktis, cepet, tapi tetap enak untuk rasanya. Nah tadinya untuk sayur kuning ini aku mau pakai santan instan. Tapi ternyata santan sisa dari rendang masih banyak. Jadi ya sudah daripada nanti disimpan di freezer. Jadi akhirnya aku masukkan aja ke dalam sayur kuning guys. Dan ya ampun warnanya cantik banget merona. Dan yang pasti ini wanginya luar biasa. Nah ini udah mateng untuk sayurnya sampai mendidih gini aja ya. Karena pancinya kepenuhan guys. Alhamdulillah akhirnya sayur kuningnya udah mateng. Dan penampakannya seperti ini. Aduh ini menggoda banget sayur kuningnya. Pokoknya wangi. Apalagi udah ditambah goreng bawang. Tambah wangi, tambah sedap guys.
Jadi kita nanti langsung makan aja. Nah, seperti inilah menu wajib ketika lebaran. Ada ketupat, ada lontong, rendang, sambal goreng kentang, dan itu kerupuk sama emping. Jadi seperti ini aja udah nikmat guys. Dan nanti makannya ini sama sayur kuning. Aduh, nikmat banget. Nah, ini aku mau makan pakai lontong aja. Kita kasih kentang, kemudian kasih rendangnya satu aja guys, karena ada daging yang dari sayur. Kemudian ini kasih emping, dan ini sayurnya tuh, aduh mantap banget. Kita kasih, ada telur, cuma kita pakai telur. Kita kasih sama dagingnya aja tuh, ada dagingnya. Mantap. Menu lebaran tuh, Masya Allah, nikmat banget. Oh, makanan yang wajib ada di setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kayak gini aja udah nikmat guys. Tuh kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Nikmat banget guys, cuma kurang pedes.